Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di waktu yang berbeda. Kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi kalian, yaitu tentang cara belajar efektif. Oke, belajar yang efektif itu bagaimana toh? Apa toh maksud dari belajar yang efektif? Nah, belajar yang efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, berikut saya bagi tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama ada belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan. Karena kenapa? Karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Nah, belajar kelompok ini ada baiknya mengajak teman yang lebih pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Tips yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi di sini membuat catatan bagian-bagian penting dari pelajaran ini dicatat dalam buku kecil atau dalam kertas yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga dimanapun kita berada kita dapat membacanya. Tapi ingat ya, catatan ini jangan dijadikan untuk media mencontek. Oke, tips yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Jadi untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan sesuai target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Jadi buatlah jadwal belajar yang baik. Oke, tips yang keempat dalam belajar. Oke, disiplin dalam belajar. Jadi tadi kita kan sudah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Ya, contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan lain sebagainya telah tiba, jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajarnya belum usai, terus bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Dan jika bermain video game sebaiknya
pilih game yang mendidik, tidak menimbulkan rasa penasaran dan ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Jadi nanti kita akan kesal kalau kita bermain game yang tingkat kekesalannya ini tinggi. Terus tips yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jadi jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, tanyalah secukupnya, jangan bersifat menguji orang yang ditanya. Tawarkan pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita bisa membahasnya secara bersama-sama. Tips yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang dijelaskan oleh guru. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, makalah uji diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Ini biasanya terjadi jika waktu ulangan atau ujian sudah dekat. Biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh kita pelajar ya biasanya adalah dengan belajar hingga larut malam atau bergadang atau bahkan bisa membuat saking paniknya membuat contekan. Ya, sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan terutama bagi anak-anak. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek saat mengerjakan soal ulangan ataupun ujian karena mencontek ini adalah membuat sifat kita curang dan pembohong. Jadi kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Jadi kalau kalian mencontek, nanti pasti pengen mencontek lagi. Jadi rasa ingin belajar kalian itu tidak ada. Terus yang 9, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, ya, misalnya membersihkan kelas, jadi jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelasmu, pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Terus 11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan apabila kita tidak mengerti tentang sesuatu hal yang dijelaskan oleh guru, kita belum paham. Terus yang 12, kerjakan PR. Ya, PR ini harus dikerjakan dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Ya, jadi
kalau kita tidak menunda, kita masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. 14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara seimbang. Jadi setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita itu membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas. Terus yang tips ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ya, apabila kamu tidak menyukai suatu pelajaran, misalnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Sehabis belajar bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian bisa berubah menjadi suka matematika. Oke, tips ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang cocok dan kamu suka. Misalnya kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah mengikuti kursus dari kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat pelajaran tambahan di luar sekolah. Yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tualah pembimbing kita yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian bisa menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman-teman yang berprestasi. 18, jangan suka mencontek teman. Oke, kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Padahal belum tentu teman tersebut yang kamu contek adalah jawabannya benar. Belum lagi kalau ketahuan guru, nah, jadi malu kan. Oke, 19, niat dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana, entah tentang makanan, games, lawan jenis, dan lain sebagainya. Jadi belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. 20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jadi ketika kita belajar, ya, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman, tidak terlalu banyak gangguan, agar kita bisa lebih berkonsentrasi. Oke, yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Ya, banyak sekali siswa yang membuat catatan untuk mencontek saat ulangan atau ujian. Nah, dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan. Jadi gak perlu atau tidak usah mencontek. Oke, yang ke-22, metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Jadi metode ini direalisasikan ketika seseorang meniru orang lain atau gurunya. Jadi metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafalkan kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai
perilaku, etika, dan tradisi. Yang ke-23, trial and error. Jadi manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukannya kembali sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. 24, conditioning, yaitu manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulan dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Jadi tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulasi netral. Jadi kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Setelah itu dilakukan pengulangan beberapa kali, kita akan menjumpai bahwa stimulus netral bisa memberikan respon dengan sendirinya sekalipun stimulus indrawi sudah tidak ada lagi. Contoh klasik yang dilakukan psikolog Rusia Ivan Pavlov dalam eksperimennya yang cukup masyhur, yaitu dia membunyikan lonceng. Bunyi lonceng ini merupakan stimulus netral pada waktu dia meletakkan sedikit makanan di mulut anjing. Itu indrawi, ya, mulut anjing itu indrawi. Ya, biasanya jika makanan itu diletakkan di depan mulut anjing, maka anjing tersebut akan meneteskan air liur atau respon. Dengan demikian, air liur berbarengan dengan bunyi lonceng. Ya, ketika hal ini diulangi beberapa kali, maka peneliti mencoba untuk menyembunyikan lonceng tanpa meletakkan makanan pada mulut anjing. Maka hasilnya anjing tersebut tetap meneteskan air liur ketika ia mendengar suara lonceng. Sebuah respon baru yang belum pernah dialami oleh anjing. Sekarang anjing tersebut merespon bunyi lonceng dengan meneteskan air liurnya. Padahal sebelum dilakukan eksperimen, anjing tersebut tidak meneteskan air liur ketika hanya mendengar bunyi lonceng. Yang 25, metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihannya tersebut. Ya, maka pada kuncinya berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar berpikir. Terus mulai dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau paling mudah atau paling gampang. Terus setelah itu dilanjutkan topik yang menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa ketika mengerjakan soal-soal yang sulit. Terus yang ke-27, sering-seringlah praktek atau melakukan latihan, dan latihan. Itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Jadi semakin banyak kita mengerjakan soal, semakin banyak kita latihan, maka kita akan terbiasa dan kita akan bisa untuk mengerjakannya. Terus yang ke-28 adalah fokus. Ketika belajar kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Berikutnya, mohon bimbingan Tuhan. Ya, jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai-nilai
releginya. Hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Yang terakhir, jangan lupa menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Jadi untuk itu cobalah mencari hal-hal yang terkait apa yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain sebagainya. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja, karena mempunyai satu buku atau sumber buku itu tidak lengkap. Untuk itulah sumber dan media hanya sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Itulah tips-tips belajar efektif yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.